Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Abdul Aziz. Di video ini saya akan menjawab dan menerangkan terkait tugas yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, akan langsung saya mulai. 1. Pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari proses atau alur kerja, digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam suatu prosedur atau algoritma secara kronologis. Nomor 2. Jenis-jenis flowchart. 1. Flowchart proses, menggambarkan langkah-langkah atau proses secara berurutan. Nomor 2. Flowchart keputusan, menunjukkan cabang-cabang keputusan dan kondisi-kondisi yang mungkin. Nomor 3. Flowchart aliran paralel, menunjukkan aliran yang berjalan secara bersamaan. Nomor 4. Flowchart dokumen, menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam sistem. Nomor 5. Flowchart data, menggambarkan aliran data atau informasi dalam sistem. Nomor 3. Simbol-simbol flowchart. Seperti contoh simbol yang digunakan pada flow direction simbol. Simbol yang pertama adalah simbol offline connector. Fungsinya, simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Simbol yang kedua adalah simbol konektor. Simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang ketiga adalah simbol communication link, yaitu fungsinya simbol transmisi untuk informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 4. Dari pseudocode yang telah dikerjakan pada pertemuan kedua, dari pseudocode tersebut dirubah ke dalam flowchart. Yang pertama adalah pergi ke masjid. Ini menggunakan simbol dari processing simbol yang berbentuk yang jenisnya adalah simbol terminal. Fungsinya adalah simbol untuk permulaan dari suatu program maupun untuk akhir dari program tersebut. Yang kedua adalah ambil wudhu. Di sini menggunakan simbol decision, yaitu simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi, yang mana jika sebelumnya sudah mengambil wudhu saat sebelum berangkat ke masjid, maka mengambil wudhu ini akan dilewati begitu saja tanpa perlu melewati tersebut, yang langsung men-skip dari simbol decision tersebut. Yang ketiga adalah masuk ke masjid. Ini adalah simbol proses, simbol yang menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan. Lalu yang kelima adalah sholat. Simbol yang digunakan masih sama, dan ini untuk pengolahan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Yang terakhir adalah pergi sholat. Yang terakhir adalah selesai sholat, pergi dari masjid. Ini menggunakan simbol terminal. Simbol untuk yang digunakan ini, simbolnya bisa digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program, dan karena ini di bagian akhir, maka ini disebut untuk pengakhiran dari suatu program tersebut.